dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan nama saya Maria Angelina Bado, biasa dipanggil Angel. Nama saya Karmiliana Cirungkiambu, biasa disapa Cerin. Nama saya Maria Rosalia Boko, biasa disapa Leni. Materi pertama saya tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Ada 3 poin penting. Yang pertama, pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. Yang kedua, dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. Yang ketiga, proses penyusunan RAPBD. Poin A, pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. Ada 6 bagian tentang pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. Yang pertama, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPBD. Yang kedua, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Yang keempat, sekretariat daerah atau SETDA. Yang kelima, kepala daerah. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Poin B, dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. Ada 5 bagian dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. Yang pertama, kebijakan umum APBD atau KUA. Yang kedua, nota kesepakatan KUA. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, nota kesepakatan PPPAS. Yang kelima, rencana kerja dan anggaran RKA. Poin C, proses penyusunan RAPBD. Ada 5 bagian. Yang pertama, penyusunan kebijakan umum atau APBD, KUA atau APBD. Yang kedua, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang ketiga, penyusunan surat edaran pedoman atau penyusunan RKA. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang kelima, penyiapan RAPBD. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. Yang kedua, dokumen dalam pengesahan RAPBD. Yang ketiga, proses pengesahan RAPBD. Poin A, pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. Ada 7 poin. Yang pertama, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Yang kedua, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Yang ketiga, pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. Yang keempat, sekretariat daerah atau SKEDA. Yang kelima, kepala daerah. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang ketujuh, gubernur atau Mendagri. Poin B, dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Poin C, proses pengesahan RAPBD. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan RAPBD. Yang kedua, evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabat APBD. Yang ketiga, penerapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabat APBD. Yang keempat, pembantalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabat APBD. Yang kelima, penyusulan rencana peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Yang keenam, penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. Ketiga, pelaksanaan pendapatan. Ada 3 poin penting dalam pelaksanaan pendapatan, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan. Yang kedua, dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan.
Dan yang ketiga, proses pelaksanaan pendapatan. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. Ada lima pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan, yaitu 1. Bendahara penerimaan, 2. Penggunaan anggaran, 3. Kuasa penggunaan anggaran, 4. Bendahara umum daerah atau BUD, 5. Kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. 3. Poin B, dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak atau SKP, surat ketetapan retribusi daerah atau SKP daerah, surat tanda setoran atau STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau STBP. 3. Poin C, proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan. Yang keempat, pelaksanaan belanja. Ada 3 poin pelaksanaan belanja. Yang pertama, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. Yang kedua, dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja. Yang ketiga, proses pelaksanaan belanja. Poin A, pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. Yang pertama, tim anggaran pemerintah daerah. Yang kedua, satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah. Yang keempat, bendahara pengeluaran. Yang kelima, pejabat penata usaha keuangan. Yang ketujuh, kuasa penggunaan anggaran atau PA. Yang kedelapan, bendahara umum daerah. Yang kesembilan, kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. Yang ke-10, sekretariat daerah atau Setda. Yang ke-B, dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dana pelaksanaan anggaran atau DPA, anggaran kas surat, penyediaan dana SPD, surat pemerintah pembayaran SPP, surat pemerintah membayar SPM, dan surat pemerintah pencairan dana SPPPD. Yang ke-C, proses pelaksanaan belanja. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal-hal. Yang pertama, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Yang kedua, penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. Yang keempat, pengajuan surat pemerintah pembayaran atau SPPP. Yang kelima, penerbitan surat pemerintah pembayaran atau SPM. Yang keenam, penerbitan surat perintah pencairan dana. Yang ketujuh, pembelanjaan dana. Yang kedelapan, penerbitan laporan pertanggungjawaban. 5. Pertanggungjawaban APBD. Ada 3 poin penting. Yang pertama, pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Yang kedua, dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Poin A, pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Yang pertama, penjabatan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, penjabat perutusan keuangan. Yang ketiga, penggunaan anggaran. Yang keempat, fungsi akuntansi. Yang kelima, sekretaris daerah. Yang keenam, kepala daerah. Yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Poin B, dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, LRA, laporan operasional, LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Poin C, proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Ada 4 jenis pengawasan APBD. Yang pertama,
pengawasan berdasarkan independen pengawasan. Yang kedua, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Yang ketiga, pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Dan yang keempat, pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. Poin A, pengawasan berdasarkan independen pengawas. Ada dua pengawasan, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi BPKP dan Inspektorat Wilayah. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang berada di lingkungan organisasi yang diawasi BPK. Ada dua pengawasan. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Ada dua pengawasan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang harus terjadi yang dilakukan kegiatan dilaksanakan. Poin B, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Ada dua pengawasan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. 3. Poin C, pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Ada 4 poin, yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, contohnya Kepala SKPD, pegawai PPK SKPD dalam membuat SPM. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan. Yang ketiga, pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau DPR dan DPRD. 3. Poin D, pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. Ada dua pengawasan, yakni pengawasan pasif atau jarak jauh dan pengawasan aktif atau jarak dekat. Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Contohnya, BUD memilih LPJ beserta bukti pendukungannya. Yang kedua, pengawasan aktif atau pengawasan jarak dekat. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan. Contohnya, Kepala SKPD melakukan